Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilana Fomora Ayu dengan NIM 240607110002 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Nizam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sering terlupakan namun memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat, yaitu perpustakaan desa. Bayangkan, di tengah keterbatasan akses informasi dan teknologi, perpustakaan desa itu hadir sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan untuk belajar dan membuka peluang baru. Dengan adanya perpustakaan desa, kita bisa memanfaatkannya dengan memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan membuka peluang ekonomi yang baru. Melalui pembicaraan ini, saya berharap kita semua itu dapat memahami betapa pentingnya peran perpustakaan yang berada di desa dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan keberadaannya tuh lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan membahas tentang perpustakaan desa itu, atau standar nasional tentang perpustakaan desa atau kelurahan. Perpustakaan desa atau kelurahan merupakan perpustakaan yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat. Jika dilihat dari aspek sosiologis, perpustakaan desa dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah tertentu. Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan ialah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. SNI Perpustakaan Desa atau Kelurahan adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau biasa disebut juga dengan BSN untuk mengatur cara pengelolaan perpustakaan yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan. Dengan adanya standar ini, diharapkan perpustakaan di desa atau kelurahan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar ini mencakup berbagai hal seperti cara mengelola perpustakaan, fasilitas yang harus ada, serta koleksi buku yang disediakan, kualitas petugas perpustakaannya. Ada tujuan SNI Perpustakaan Desa ataupun Kelurahan. Yang pertama, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan desa atau kelurahan agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ada mendorong pengembangan literasi di desa dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Yang keempat, ada meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan yang terakhir, memberikan akses informasi yang lebih terbuka bagi semua kalangan sehingga masyarakat di desa dapat berkembang lebih baik untuk kedepannya. Adapun dampak SNI Perpustakaan Desa atau Kelurahan saat ini yaitu ada dampak positif. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan. Perpustakaan yang menerapkan SNI bisa memberikan layanan yang lebih baik dengan pengelolaan yang lebih profesional lagi. Terus yang kedua, ada pemanfaatan teknologi. Banyak perpustakaan yang berada di desa yang mulai menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan lain sebagainya untuk memudahkan pengunjung atau pemustaka dalam mencari informasi. Yang ketiga, ada peningkatan keterampilan petugas. Petugas di perpustakaan yang sudah dilatih sesuai standar menjadi lebih terampil dalam melayani masyarakat dan mengelola perpustakaan itu. Terus ada peningkatan literasi masyarakat. Dengan layanan yang lebih baik, masyarakat desa semakin tertarik untuk membaca dan mencari informasi di perpustakaan itu. Yang terakhir, ada perubahan pola pikir masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, tentunya masyarakat mulai lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Standar nasional perpustakaan desa atau kelurahan yang pertama ada ruang lingkup.
Ruang lingkup ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, tenaga penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum yang berada di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Adapun yang kedua ada istilah dan definisi. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan itu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Yang kedua, perpustakaan desa ataupun kelurahan. Perpustakaan desa, perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa atau kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga ada koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan itu semua informasi dalam bentuk karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun. Pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Yang keempat ada pemustaka. Pemustaka itu biasa disebut juga dengan pengguna perpustakaan. Terus ada pelayanan pemustaka. Pelayanan pemustaka itu pelayanan langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan, mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Pelayanan sirkulasi sendiri itu kayak pelayanan peminjaman, pengembalian, perpanjangan, terus kayak gitu. Terus ada pelayanan referensi. Ada juga pelayanan teknis. Pelayanan teknis ini pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka, yaitu mencakup pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka. Ada juga koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan ini ada jumlah koleksi. Perpustakaan itu memiliki jumlah koleksi paling sedikit sekitar 1000 judul. Terus ada kemutakhiran koleksi. Perpustakaan memiliki koleksi terbaru yakni 5 tahun terakhir. Paling sedikit itu 10% dari jumlah koleksi. Terus ada jenis koleksi. Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja maupun dewasa, koleksi referensi, surat kabar, dan majalah. Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat. Koleksi referensi, koleksi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia dan kamus, yaitu koleksi referensi. Terus ada pengolahan bahan perpustakaan. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Terus ada perawatan koleksi. Yang pertama ada pengendalian kondisi ruangan. Untuk mengendalikan kondisi ruangan, perpustakaan perlu untuk menjaga kebersihannya. Terus ada perbaikan dalam perpustakaan. Perbaikan bahan perpustakaan. Perbaikan bahan perpustakaan. Perpustakaan melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana. Terus ada peminjaman per eksemplar. Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit itu 0,125 per eksemplar per tahunnya. Terus ada koleksi per kapita. Jumlah koleksi perpustakaan desa paling sedikit itu 1000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan desa per tahunnya itu 0,2 per kapita. Terus ada pengadaan bahan perpustakaan. Perpustakaan di desa atau di kelurahan mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan. Ada sarana dan prasarana.
meliputi lokasi atau lahan. Lokasi perpustakaan itu berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat, serta lahan perpustakaan itu di bawah kepemilikan dan kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas. Terus ada gedung, luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56 meter persegi dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan. Ada juga gedung perpustakaan memiliki standar keamanan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif maupun efisien. Ada juga sarana dan prasarana. Ada juga sarana perpustakaan. Meliputi setiap perpustakaan itu wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja. Ada juga setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog. Terus ada pelayanan perpustakaan. Jam buka perpustakaan tuh paling sedikit 6 jam per hari. Dan jenis pelayanannya paling sedikit layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi. Pelayanan sirkulasi seperti yang saya bicarakan yang di atas tadi ya. Ada pengembalian, peminjaman, maupun perpanjangan. Terus ada juga pola pelayanan perpustakaan. Pola pelayanan ini mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling atau pengembangan layanan ekstensi. Ada juga tenaga perpustakaan, meliputi jumlah tenaga. Jumlah tenaga ini memiliki tenaga paling sedikit 2 orang. Terus ada kualifikasi kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihannya atau diklat. Meliputi juga kualifikasi staf perpustakaan. Staf perpustakaan itu paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat. Terus pembinaan tenaga pengelolaan perpustakaan. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, terus bimbingan teknis, workshop kepustakawanan, dan lain sebagainya. Ada juga penyelenggaraan perpustakaan. Nah, perpustakaan dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan berdasarkan keputusan kepala desa atau lurah. Perpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana, dan prasarana, serta sumber pendanaan. Ada juga organisasi, meliputi perpustakaan desa atau kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari kepala kepustakaan, pelayanan teknis, dan pelayanan pemustaka. Pengelolaan perpustakaan. Perencanaan. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan. Ada juga perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan. Pelaksanaan. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dari perpustakaan tersebut. Ada juga pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala, disampaikan kepada pemerintah desa, kepala perpustakaan, kepala desa ataupun lurah, pelayanan pemustaka, dan pelayanan teknis. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kerja penganggaran penyelenggaraan perpustakaan. Pertama, perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan, memanfaatkan anggaran perpustakaan diperuntukkan minimal untuk komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan. Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan dari belanja daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
Kepala Perpustakaan bertanggung jawab dalam pengusulan, pengelolaan, serta penggunaan anggaran tersebut. Baik, itu saja pembahasan yang mengenai tentang perpustakaan desa atau kelurahan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.